Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda kali ini dalam bisnis Bali News. Untuk episode kali ini saya akan mengangkat topik tentang jasa konstruksi di masa pandemi, dan saya akan mewawancarai Pak Ketut Gupta. Beliau adalah Ketua Inkindo Bali. Inkindo itu merupakan ikatan konsultan ya, konsultan Indonesia, dan berkaitan dengan persoalan bagaimana jasa-jasa konstruksi di Bali dan di Indonesia juga, dan bagaimana sih sebenarnya kondisinya di saat masa pandemi seperti sekarang, apakah masih tetap berjalan, dampaknya seperti apa. Kita sapa langsung. Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu. Tapi kata sehat. Sehat. Yang penting sehat dulu nih. Nah, itu yang penting. Situasi cara bisnisnya, ya, betul. Sekarang terdampak juga ya Pak tadi. Memang dengan kondisi makin luar biasa dampak, dan ini sangat artinya memukul, karena kami punya anggota tuh hampir 90% anggota kami sektor kecil Pak, usaha kecil Pak. Artinya itu tidak ada lagi proyek-proyek pemerintah, dan swasta juga seperti apa kondisinya? Apakah sama-sama juga berdiam diri dalam kondisi ini? Kalau memang di sektor pemerintah makin kan banyak proyek yang dipangkas Pak, karena dana-dana yang dulu dianggarkan untuk sektor konstruksi itu dialihkan untuk penanganan COVID. Nah itu yang sudah kadang-kadang makin kan sudah tender dan lain, sudah menang, anggota kami akhirnya dibatalkan. Dan bahkan ditunda dan lain sebagainya. Ada beberapa yang sudah berkontrak nih sampai saat ini pembayaran ditunda Pak. Pembayarannya ditunda. Proyeknya sudah jalan. Sudah mulai. Jasa konstruksi sudah mengeluarkan modal kan Pak? Pastilah kan, tapi belum dibayar. Tapi itu masih memungkinkan karena mungkin kan ada sektor yang bisa mendukung permodalan. Tapi kalau sampai misalkan tidak ada sama sekali, kan itu menjadi problem Pak. Mau gimana, kita ada modal juga tidak ada yang dikerjakan. Kembali lagi itu masalah permodalan kita Pak. Pak, kalau misalnya kita bicara penggambaran ya, real. Kalau sebelum COVID atau dalam masa normal dan setelah COVID, ini berapa persen? Apakah sampai ada anggotanya pengusaha jasa konstruksi yang mandek, diam total, tidak mengerjakan apa-apa, atau seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi sebelumnya anggota kami kan sekitar 128 Pak. 28 perusahaan, dan dari 128 itu komposisinya 90% sektor usaha kecil, menengahnya hanya 2%, yang besar hanya 1%. Nah, di saat sebelum COVID, semua perusahaan yang ada ini masih bisa jalan lah. Dengan mungkin perolehan pekerjaan ya memang relatif lah, tidak sama. Tetapi setelah COVID ini benar-benar sangat berdampak besar sekali, khususnya untuk sektor usaha yang kecil Pak. Kecil, karena dia hanya beromset hanya untuk nilai-nilai yang yang di bawah 1 miliar, itu mereka sekarang sudah tidak bisa dapatkan, sehingga mau tidak mau mereka sekarang berpikir bagaimana bisa untuk bertahan, perusahaannya bisa jalan aja dulu. Dan ada yang lebih parah lagi, beberapa perusahaan kami sudah merumahkan karyawannya, dan bahkan sudah ada yang memutuskan PHK. Dengan kondisi memang tidak ada pekerjaan. Tidak ada pekerjaan, permodalannya sudah sekian bulan ini, mungkin sudah 3-4 bulan di masa COVID ini, betul-betul sudah habis Pak. Karena kalau komposisi konsultan kan biasanya pekerjaan itu dapat 6 bulan, hidup setahun. Biasanya begitu. Jadi normalnya begitu Pak. Jadi kita bekerja 6 bulan, hidup setahun, jadi pada tahun berikutnya ya mulai lagi dengan hasil yang baru, dengan sehingga ini dari tahun ke tahun menjadi masalah. Nah sekarang kan betul-betul tidak ada. Karena ini di awal, kena COVID-nya di awal, di saat kita biasanya ikut dalam proyek itu, dan bisa kita prediksi kira-kira dapatlah 1-2 kegiatan, masih kita bisa menghidupkan tenaga ahli personil kita kan. Nah inilah menjadi problem Pak, anggota kami luar biasa. Dan karena tidak ada mau konversi kemana ini sudah tidak mungkin lagi, karena kita pahami COVID ini betul-betul melumpuhkan semua sektor, kecuali sektor kesehatan, sektor pertanian,
Ya, cuma kalau makanan gitu, dan itu pun juga kalau kita beralih itu memerlukan waktu, masa yang cukup untuk baru bisa mendapatkan hasil. Nah ini yang menjadi kendala sektor kami. Kalau misalnya kita baca ini kan ada proyek pemerintah, ada proyek Swasta. Proyek swasta itu kan biasanya ada rumah, Ada villa, sama Pak. Makanya apalagi berhenti Pak. Jadi sektor swasta itu lebih parah lagi Pak, lebih parah lagi. Karena betul-betul mereka juga tidak tidak ada dana Pak untuk melanjutkan kegiatan. Itu yang menjadi problem selama ini ya. Jadi dan kebetulan anggota kami untuk di sektor swasta mungkin bisa dihitung 10%-an. Kebanyakan sektor pemerintah. Ya. Jadi bergantungnya di pekerjaan di sektor pemerintah. Betul. Karena kenapa? Karena sektor pemerintah itu ada kepastian kan. Kalau sektor swasta itu sering kan ada dana baru bisa dibayar kita. Nah ini sering menjadi sehingga teman-teman banyak yang berorientasi sektor pemerintah. Jadi proyek-proyek pemerintahan pun di Bali yang sekarang hampir dikatakan juga mandek ya Pak. Mandek memang. Ada Pak. batas ininya nggak Pak? Apakah memang setahun ini akan di-off-kan memang di daerah proyek atau masih ada harapan nanti kalau bisa cepat selesai akan ada proyek lagi? Memang kami dapat informasi dari sektor jasa konstruksi karena terus terangnya sektor jasa konstruksi itu kan sangat mempunyai peran yang cukup baik di dalam menggerakkan ekonomi pembangunan. Sehingga kami juga sudah memohon kepada pemerintah lewat Inkindo kami di pusat untuk segera bisa menurunkan dana anggaran untuk proyek-proyek jasa konstruksi. Nah ini yang nantinya akan mengetahui sektor real Pak. Sektor real tenaga kerja, tukang, buruh, keluarganya, pedagang. Ini akan kompleks ini bisa menggerakkan, tapi tetap dengan protokol kesehatan kan dan mudah-mudahan ini nah kecuali kalau memang pemerintah sekarang dari sisi sektor anggaran bagaimana sekarang ini kan itu problemnya karena pemerintah kan terutama kalau minta provinsi sekarang mengandalkan dari PAD daerah dan PAD itu dari pariwisata sudah anjlok dan ini pun juga kan baru bulan Juli dibuka untuk domestik, September untuk dan ini pun juga apakah bisa datang mereka hadir masih suasana COVID ini kan kita tidak tahu Pak COVID ini kapan berhenti berakhir. Tapi tetap ada harapan dan sudah dilakukan upaya-upaya dari Inkindo untuk bagaimana katakanlah meminta kepada pemerintah agar proyek-proyek fisik yang dikerjakan oleh jasa-jasa konstruksi bisa segera karena itu bisa menggerakkan sektor ekonomi. Betul. Menjalankan konsumsi gitu ya. Memang kami sekarang lagi sedang membuat kuesioner kepada seluruh anggota dan ini kita kebetulan tiang di tim Badan Riset dan Pengembangan di pusat Pak. Kebetulan di DPN istilah Dewan Pimpinan Nasional melakukan riset kepada seluruh anggota di dampak akibat COVID ini bagaimana bagi usaha jasa konsultan dan ini sudah berjalan dan ada beberapa saran usulan dari anggota untuk kedepannya itu untuk bisa pemerintah menganggarkan proyek-proyek yang lebih banyak menyerap sektor usaha kecil Pak. Menengah. Usaha sektor kecil menengah ini cukup banyak sekali di nasional Pak. Hampir sekitar 80 sampai 85% itu sektor kecil dan menengah. Nah kalau pemerintah bisa concern dalam untuk istilahnya menggerakkan ekonomi kita dengan tenaga kerja yang cukup banyak, ini tentu akan berdampak luar biasa. Dan kita masih optimis dan berharap Pak. Kedepannya itu sektor konstruksi lah merupakan pilar untuk menggerakkan ekonomi ini. Ya. Karena kalau sudah bekerja proyek ada buruh yang bisa bekerja. Betul. Dagang. Pedagang, pasir, semua. Jadi kan itu sektor-sektor real masyarakat yang sekarang saat ini betul-betul tidak bisa bergerak Pak. Jadi mereka punya uang untuk bisa mereka belanja. Betul kan. Itu. Dan itu harapannya ada 85% proyek-proyek yang sebenarnya untuk skala kecil. Skala kecil dan menengah Pak. Kita sudah melakukan kuesioner dan hampir sekitar 1.300-an sudah memberikan respon. Kami secara online Pak. Jadi seluruh Indonesia memberikan masukan dan hasilnya ini akan kita surati kepada Bapak Presiden
kepada Wakil Presiden Kementerian, ini loh dampak COVID itu, dan saran dan usul ke depan ini begini. Jadi kami sudah menyiapkan, Pak. Nah, Tapi kalau modal untuk menggerakkan lagi jasa konstruksi masih ada, Pak ya? nah ini Kalau perlu bantuan pemerintah lagi, stimulus ya, misalnya gitu. ya itu Pak. Kami juga di daerah Bali, kami sudah bersurat kepada otoritas perbankan. Kami juga mohonkan bagaimana di saat COVID ini perbankan bisa sedikit memberi keringanan anggota kami untuk dapat bantuan permodalan. Nah, dengan apa bunga kecil dan lain sebagainya, atau mungkin masanya diperpanjang dan lain sebagainya. Ini sangat membantu, Pak. Karena kalau tidak begitu, modal yang dimiliki anggota kami sudah betul-betul habis, Pak. Benar, Pak. Ini. Kan nggak bisa bekerja. Nah, itu apalagi sampai sudah untuk biaya karyawan, Nggih. kalau tidak gitu. Tapi begini Pak, Nggih. berkaitan dengan pengerjaan proyek fisik itu kan kadang-kadang Ya. melibatkan banyak orang. Protokol kesehatan itu sudah ada ini nggak protapnya? Itu sudah, Pak. Itu dari Kementerian PUPR sudah ada, dan itu sudah seperti tiang mungkin kan ada pekerjaan pengawasan misalkan itu di lapangan. Kita sudah instruksikan tenaga kita di lapangan dan untuk pekerja-pekerja khusus untuk melakukan protokol kesehatan, sekitar menggunakan masker. Ya, arti mencuci tangan dan sebagainya, menjaga jarak, tetap menjaga jarak, tapi kadang-kadang kan 1-2 itu kan sulit, Pak, di lapangan, Pak, karena menyangkut tenaga kerja yang sifatnya kan susah kan. Tapi protokolnya sudah ada, dan itu kita sebagai konsultan harus mengawasi hal itu. Mengawasi protokol kesehatan Harus, Pak, wajib itu. Karena kalau nanti ada masalah, kami akan diminta pertanggungjawaban, diaudit nanti, Pak. Bagaimana Anda tidak melakukan supervisi terkait dengan kondisi itu, virus itu, sehingga akan berdampak luar biasa. Oleh karena, itu punya peran tugas karena di samping K3 mungkin, Pak. Jadi, ini untuk protokol kesehatan menjadi Atau tugas. mungkin di bagian akhir Pak, sebagai sebuah closing statement, nggak tahu, mungkin ada harapan Pak kepada pemerintah, mungkin kepada masyarakat. Kamu kayaknya kepada pemerintah gitu. Ya. Jadi harapan Terima kasih. Jadi tentunya kami juga pahami pemerintah sekarang juga lagi sudah bekerja dan mengalami kesulitan, tetapi kami masih berharap kepada pemerintah untuk kedepannya untuk bisa memberikan anggaran-anggaran di sektor jasa konstruksi kepada anggota-anggota konsultan maupun kontraktor, karena inilah peran sektor jasa konstruksi untuk bisa menggerakkan perekonomian kita di daerah. Karena di saat itulah mudah-mudahan ekonomi kita kembali mulai bergerak, berputar, dan memberikan kontribusi ke masyarakat lainnya. Dan tentu harapan kami COVID ini segera berakhir, dan walaupun masih kita tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik, dan harapan kita juga semua pihak untuk bisa mendukung apa yang menjadi program pemerintah ke depan di dalam mengembalikan kondisi new normal ini. Bali era baru. Era baru. Nah, Baik, terima kasih Pak Tet, waktunya. Dan demikian tadi bisnis Bali News saya bersama Pak Duta, Ketua Inkindo Bali. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dan tetap semangat. Selalu akan saya tutup dengan semoga badai ini segera berlalu, jasa konstruksi bisa kembali kepada kita. Om Santi.